Ini wow, ngekill satu. Oke. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya mau ngerakit PC Kerehore. Komponennya udah ada di bawah di sini, nih udah ada di sini. Jadi saya mau memaksimalkan uang 2 jutaan. Banyak banget teman-teman yang DM, yang komen, "Bang, pengen rakit PC 2 juta." Nah, ini tuh jadi teman-teman yang kebelet banget ya, pengen punya PC gaming. PC-nya aja, nggak pakai monitor ya. Tapi bisa main game, terus bisa sedikit ngedit video. Jadi saya akan coba sedikit memaksimalkan uang 2 juta ini tuh sanggupnya sampai mana gitu. Jadi kalau kalian bilang, "Bang, saya pengen rakit PC dong, 3 juta, 4 juta, bisa nggak Bang?" Ya jelas nggak bisa gitu. Soalnya saya juga masih beli online sendiri gitu kan. Jadi kalau kalian pengen rakit, mungkin kalian tontonin video-video Sekilas IT yang sebelumnya aja, karena di sana banyak banget racikan-racikan PC dengan budget ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 10 juta, 20 juta bahkan ada. Jadi kalian tinggal nonton aja dan ikutin racikannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, di sini saya akan coba rakit langsung dan kita langsung akan tes gimana performa si PC second ya, PC second semuanya budget 2 jutaan. Oke? Let's go. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan kenalan dulu sama komponen-komponen yang saya akan gunakan di video rakitan budget 2 jutaan ini. Kalau kalian memang bener-bener mepet, terus uangnya pas-pasan banget, terus udah nggak sabar pengen punya PC gaming gitu yang dipakai untuk main game sama ngedit video. "Bang, rakit 3 juta bisa nggak ngedit video? 2 juta bisa nggak Bang?" Oke, jadi daripada saya balesin satu-satu, terus komponennya kebetulan ada, saya akan langsung buatkan videonya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan Intel generasi ketiga. Ya, karena ini menurut saya paling pas adalah Intel generasi ketiga kalau kalian mau rakit PC budget di bawah 3 juta. Ini paling pas banget menggunakan Intel generasi ketiga. Nah, lalu motherboardnya di sini ada Gigabyte H61. Ya, masih seperti beberapa video ke belakang saya menggunakan motherboard ini H61. Dan memori RAM-nya ini adalah 2x4 GB. Jadi totalnya 8 GB, 1333 MHz. Mereknya Kingston. Ini harganya ketika saya lihat di e-commerce tuh 145.000, 4 GB satu keping. Jadi kalau beli 290.000. Jadi si opsi ini, komponen-komponen ini kalau kalian nabung lagi sedikit atau punya uang lagi lebih nanti masih bisa di-upgrade karena si motherboardnya ini support sampai Core i7 3770. Ya, kita tahu Core i7 punya performa yang cukup baik. Motherboardnya sama si prosesornya juga ini tanpa PGA card bisa digunakan. Masih tetap, karena dia si prosesornya ini masih punya IGP Intel HD 2500. Jadi, kalau kalian pengen nyicil gitu, beli motherboard, prosesornya sama memori RAM dulu gitu, budgetnya masih sedikit, nggak apa-apa. Komputer ini masih bisa digunakan untuk main PES 2013, main Dota 2 ini masih bisa meskipun masih menggunakan Intel HD grafik 2500. Jadi tanpa PGA card eksternal masih bisa ya teman-teman. Meskipun si komponen jadul, saya tetap menggunakan SSD. Nih SSD-nya dari Adata SU 650. Saya udah beberapa setahun lebih mungkin menggunakan Adata di beberapa komputer yang saya gunakan. Semuanya oke-oke aja. Kadang kalau misalnya kita lihat di beberapa software si SU 650 ini suhunya lebih tinggi, tapi ternyata ketika saya pegang aman-aman aja gitu, nggak ada masalah. Ini pengalaman aja sih ya, pengalaman. Terus untuk PGA card-nya, nah kalau kalian punya budget lebih ya udah beli langsung PGA card-nya. Kebetulan di sini dapat saya harganya 400.000. Nah, ini nih. Ini si GTS 450. Speknya 1 GB, GDDR5,
128 bit yang didukung sama 1 kali 6 pin. Jadi punya tambahan power 1 kali 6 pin. Terus power supply-nya nih. Power supply-nya sebenarnya ini memang apa ya? Komponen yang krusial banget. Tapi kita nggak punya banyak pilihan gitu. Budgetnya tipis. Saya gunakan power supply dari Korea aja. Kalian cari di e-commerce banyak banget. Harganya tuh berkisar 150 sampai 250 watt. Semua komponen ini masih sanggup dipasangkan power supply 400 watt. Total keseluruhan saya simpan di sini, total keseluruhannya sekitar 1.700.000 dan masih ada sisa sekitar 300 kurang ya. 300 kurang. Untuk casingnya, karena di thumbnailnya bakalan ada casing seperti ini, Cube Gaming Brion. Nah, jadi tampilannya keren kan, meskipun komponen-komponennya lawas, tapi kalau casingnya seperti ini, ada RGB-nya gitu, ada fan di depan. DC Cube Gaming itu harganya 290.000. Total keseluruhannya mungkin sekitar 2.100.000 atau 2.150.000. Ini udah dengan casing, tapi tanpa monitor ya. Monitor kalian cari sendiri. Oke, kita langsung saja sambil ngobrol, sambil rakit PC. Untuk power supply-nya ya kebetulan yang saya pakai yang ada aja di sini, apapun merek power supply-nya. Tapi saya sarankan kalau budgetnya minim pakai power supply X Korea. Jangan khawatir kebalik gitu, karena kalau kebalik juga nggak akan bisa masuk. Nah, ini 24 pin kita masukkan. Oke, seperti itu. Lalu terus power dari power supply. Jangan kebalik, karena soketnya hampir sama pin PCI buat PGA card. Nah, ini seperti ini. Kita samakan aja si portnya. Bentuknya kan ada yang kotak, terus ada yang kotak bulat sedikit di si motherboardnya. Nah, di si motherboardnya yang ini kita cocokkan aja. Jangan sampai kebalik gitu. Pokoknya kalau kalian paksa ternyata nggak masuk, berarti itu bukan soketnya. Masang seperti ini tuh gampang banget gitu. Tinggal lihat aja portnya apakah sesuai atau enggak gitu. Kalau sesuai berarti pas. Terus PGA card-nya. Nah, ini PGA card-nya kita tinggal colok aja ke motherboard seperti ini. Nah. Oke, jangan lupa kasih karena ini menggunakan 1 kali 6 pin, jadi kita harus pakai nih pin kali 6 ya. Colokan. Just. Oh ya, karena si ini nih di belakang PGA ini menggunakan DPI-E gitu kalau nggak salah, DPI-D. Jadi portnya seperti ini, kita harus pakai konverter. Nah, konverternya seperti ini. Nah, seperti ini konverternya, jadi disambungkan. Karena di sini nggak ada port PGA-nya ya. Kita tinggal colokkan. Kita tinggal colokkan. Dan oke, semuanya udah. Ini tinggal udah tinggal saya nyalakan power supply bentar. Nah, kalau kalian pengen ngidupin komputer dengan tanpa casing, harus di grounding pin yang mana. Nah, di si motherboard ini tuh ada pin keterangannya. Di sini ada PW, terus ada PLED, terus di bawahnya ada reset, ada HD. Nah, itu kalian yang logonya PW kita sejajarin aja. Nanti saya akan coba tampilkan di sini biar kalian lebih jelas. Tinggal grounding aja atau tinggal tempelkan gitu ya antara pin PW yang kanan sama yang kiri, positif sama negatif. Kita tinggal tempelkan sama ujung besi ini atau ujung obeng. Kita nyalakan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek semuanya, pennya udah masuk semua, kita tinggal nyalakan. Tinggal bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah.
Udah nyala. Karena si SSD ini udah ada Windows-nya. Kalau kalian ngikutin saya waktu live streaming, saya pakai SSD seperti ini. SSD Adata. Oh ya, harganya 250.000 ya. Sekarang yang 120 GB. Nah, ini udah ada Windows. Sekarang saya pakai langsung nyalain, langsung masuk Windows. Biasanya seperti itu, nggak usah install ulang lagi gitu. Oke, ini udah nyala ya. Kita langsung F10, Enter. Ya, jadi komponen-komponen lawas seperti ini kalian jangan takut, jangan risau kalau ada beberapa kendala seperti ini kan. Kadang ngehang gitu, atau tiba-tiba nge-restart sendiri. Kalian cek semua komponennya, pastiin semuanya berjalan normal, masangnya dengan benar, terus dibersihkan supaya lancar gitu. Jadi jangan rewas gitu. Kalian harus bisa mengatasi semua PC ini. Tuh, ini namanya juga masih PC Live. Jadi PC Live itu waktu live streaming kemarin kan, saya namain PC Live. Sekarang pakai di sini langsung jalan. Nah, seperti itu. Oke, mantap, luar biasa sekali. Kalian bisa lihat nggak? Nah, saya geser sini ya. Oke, jadi kita lihat dulu di HW Info. Kita lihat speknya apa aja biar kalian lebih detail. Nah, di sini speknya Intel Core i3 3220. Saya screenshot dulu. 3220 iFibril. Terus SSD-nya SU650 240 GB. Oh, ternyata saya pakai 240 GB ya. Jadi harganya pasti lebih mahal. Kalau kalian pengen yang lebih murah ya pakainya 120 GB. Terus RAM 8 GB, CL9 4x2 ya. Terus PGA card-nya Gigabyte GeForce GTX 450 1 GB, GDDR5 128 bit. Oke, semuanya udah sesuai yang saya sebutkan di awal tadi. Total keseluruhannya sekitar 1.775.000 tanpa casing ya. Casingnya beli yang 300 ribuan biar lebih keren nanti dipasang di PC. Dan sekarang saya mau tes beberapa gaming biar kalian ngeh gitu ya, biar kalian tahu. Saya langsung buka Premiere Pro. Ini Premiere Pro 2015. Ini Premiere Pro 2015 karena beberapa video YouTube saya juga masih diedit pakai Premiere Pro yang dulu 2015, agak ringan. Tapi sekarang saya mau pindah ke 2019 atau 2020 gitu si Premiere Pro-nya. Oke. Nah, ini masih bisa berjalan meskipun agak lama sedikit ya. Saya coba percepat dulu sedikit. Dan ini tuh cuman beberapa bagian aja ya, karena kalian pengen tahu gitu, apakah si PC ini tuh bisa dipakai untuk ngedit video. Menurut saya PC ini masih bisa dipakai ngedit video, tapi videonya nggak usah terlalu banyak efeknya, yang biasa-biasa aja gitu, sedang, biar nggak terlalu berat. Nah, seperti ini. Nah, untuk ngerendernya ini resolusi 1080p, berapa fps? 59 fps atau 60 fps. Terus 214 MB total size-nya. Dan durasinya 2 menit 54 detik. Saya screenshot biar kalian lebih jelas. Nah, ini tuh bisa memakan waktu sekitar 7 menitan ya. Untuk menyelesaikan render seperti ini, kita membutuhkan waktu 7 menit untuk merender video ini. Jadi, kalau misalkan kalian pengen video yang lebih panjang lagi, mungkin resolusinya bisa diturunkan ke 720p gitu. Ini kan 1080p lebih berat. Kalau kalian pengen lebih ringan, video YouTube kaliannya editnya di 720p aja. Jadi biar lebih ringan gitu. Oke, saya coba main game Valorant ya, yang lagi rame. Kemarin juga saya sempat tes gamenya, ternyata rame juga gitu. Asal kalian bisa mainnya. Nah, kita login dulu. Nah, jadi saya pengen tes langsung seperti ini tuh biar kalian tahu gitu.
si PC ini memang benar bisa main gamenya, bukan video script atau video yang diedit-edit banyak banget. Mungkin video ini juga nanti banyak dipotong-potong supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Tapi yang jelas PC ini memang bisa dipakai untuk ngedit sama dipakai untuk main game. Ya beberapa game sih. Nanti saya akan coba tes game secara terpisah ya. Soalnya pasti panjang banget kalau dites satu-satu seperti ini. Resolusi 1080p, terus grafik quality-nya high, dan ininya apa ya, high. Ininya high, apanya sih? Ininya high, pokoknya 1080p high. Oke, kita langsung coba main. Berapa FPS yang dihasilkan jika main game Valorant di PC 2 jutaan? Oke teman-teman, ini bisa kalian lihat sendiri. Kalau FPS-nya settingan seperti tadi ya, FPS-nya bisa 100 lebih. Oh, tiba-tiba mati teman-temannya. Mana musuhnya? Saya juga agak susah-susah. Ini, wow, ngekill 1. Oke, lancar ya, FPS-nya 100 lebih dengan preset high, terus resolusi 1080p. Kita akan coba di game-game yang lain secara terpisah, oke? Let's go. Pertama, saya tes game GTA 5, presetnya normal, semua efeknya off. Resolusi 1080p, FPS yang dihasilkan cukup oke lah ya kalau seperti ini, rata-rata di 60 fps-an. Suhu prosesor dan PGA card sangat aman sekali. Meskipun kedua komponen itu harus kerja keras. Lalu game keduanya PUBG Lite. 1080p harus setting low juga. FPS-nya cukup tinggi, rata-rata di 80 fps. Meskipun dalam frame yang cukup ramai musuh dan kendaraan seperti ini, semuanya masih lancar-lancar aja. Saya penasaran dengan PES 2020, tapi harus di setting resolusi 720p dengan settingan paling rendah, low. Biar FPS-nya terjaga aja gitu, di rata-rata 35 fps. Lalu saya coba game mobile, di sini ada PUBG Mobile dengan aplikasi Gameloop. FPS-nya ya seperti ini sih, saya nggak bisa berbuat banyak lebih, tapi cukup lancar lah ketika saya main seperti ini. Nggak ada blue screen atau ngehang ataupun nge-close sendiri, nggak ada. Semuanya lancar. Terakhir, saya penasaran dengan PUBG Steam yang gamenya lumayan cukup berat. Tapi saya harus setting resolusinya di 720p dengan settingan paling rendah, very low, supaya FPS rata-ratanya bisa mendapatkan di 30-an seperti ini. Kinerja PGA dan prosesor suhunya aman terkendali, meskipun ya kalian bisa lihat lah seperti ini. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian rakitan PC 2 juta kurang atau 2 juta lebih lah, lebih sedikit, bisa dipakai untuk kegiatan produktivitas? Live streaming kayaknya nggak bisa. Nah, kesimpulan yang saya dapat, kalau kalian kebelet banget pengen PC yang harganya murah, nggak apa-apa, second juga, nggak apa-apa, bekas juga, dengan resiko ditanggung sendiri. Terus kalian bisa pilih rakitan seperti ini. PGA card-nya bang, kalau diganti GTX 750 Ti bisa nggak? Bisa. Dipakaikan GT 1030 bisa? Bisa. Terus prosesornya maksimum sampai ke prosesor apa? Core i7 3770 kalau motherboardnya nggak diganti. Nah, kalau misalkan speknya udah seperti ini, terus kalian punya budget yang lebih banyak lagi, 3 juta atau 4 juta,
kalian udah jual aja yang ini, lalu kalian rakit PC baru dengan DDR4 gitu, dengan prosesor yang terbaru juga, supaya performanya juga semakin meningkat. Nah, seperti itu aja. Tapi harus ingat nih kalian, kalau kalian ngerakit PC dengan komponen bekas seperti ini, kalian minimal harus bisa mengatasi troubleshooting sendiri. Seperti tadi, kok ini tiba-tiba ngehang, tiba-tiba nggak nampil ke monitor gitu, tiba-tiba blue screen. Kalian harus bisa mengatasi itu sendirian. Jadi ya itu resikonya gitu. PC bekas banyak masalah, banyak kendala, kalian harus belajar memperbaiki itu semua. Nah, seperti itu. Jadi, oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Ya, dulu juga saya gini, rakit PC 1 juta, 2 juta karena pengen beli PC yang mahal, belum ada uangnya. Ya udah kepaksa